Bertemu kembali di Falas Talk bersama dengan saya, Fajar P. Selase, staf khusus Menteri Hukum dan HAM bidang transformasi digital. Pak Santun, meskipun Bapak sudah sering hadir dalam Falas Talk ini, masih ada ingin yang berkenan dengan Bapak. Silakan Pak, memperkenalkan diri. Baik, Bapak Ibu para penggemar Falas Talks, nama saya Santun Siregar. Sekarang ini bertugas sebagai Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Senang bertemu kembali dan berbincang dalam acara Falas Talks. Terima kasih Pak Santun. Hari ini Pak, tema kita tentang kurator. Sebagaimana kita ketahui ada dua kurator yang diatur oleh undang-undang, yaitu Balai Harta Peninggalan dan yang satu lagi adalah kurator orang perorangan Pak. Ya. Nah, apa sebenarnya pengertian kurator ini Pak? Jadi kurator itu kalau dalam istilah hukum sebetulnya dulu ketika kita kuliah ada istilahnya kurator dan kurandus. Kurator dan Jadi kurandus. kalau dia berada dalam pengawasan kurator berarti dia tidak lagi bisa bertindak membawakan diri sendiri. Jadi dia dalam pengawasan kurator itu baik sebagai perorangan maupun sebagai badan hukum biasanya. Jadi kalau dia sudah berada di dalam pengawasan kurator, kurator inilah yang mewakili kepentingannya untuk mengurus hartanya khususnya. Kalau untuk kepentingan perbuatan hukum perdata lain sebetulnya dia bisa tetap bertindak, tetapi ketika ada aset yang berada di bawah pengawasan kurator, maka kurator itulah yang harus mengurus kepentingan utang piutangnya dan aset-asetnya di depan pengadilan. Jadi kalau kita sederhanakan nih, kurator ini ngurus harta debitur ya, yang bermasalah. Ya, yang bermasalah. Ya. Nah, kita mengenal ada kurator BHP, ada kurator orang perorangan. Nah, kurator orang perorangan ini apa Pak? Ya, jadi sesuai dengan kalau di BW sebetulnya ada di buku keempat ya, kepailitan dan keadaan tidak mampu. Kemudian kita sudah mempunyai undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, ini kurator ini adalah definisinya sebetulnya ya seperti tadi, Pak. Dia mengurus kepentingan harta pihak yang berada di bawah pengawasannya. Jadi ada kondisi tertentu seorang orang perorangan atau badan hukum yang berada dalam kondisi ketidakmampuan misalnya untuk membayar utangnya, artinya lebih besar pasak dari tiang, kira-kira seperti itu dalam kondisi tertentu. Tapi sebetulnya dalam praktek bisnis dan praktek hukum yang terjadi sekarang ini tidak selalu demikian. Sebetulnya masih banyak asetnya dan masih mampu dia untuk membayar utangnya, tetapi karena kondisi tertentu, khususnya dalam kondisi sekarang ini sebetulnya karena kondisi pandemi COVID, asetnya sebetulnya masih sangat mampu dibandingkan dengan utangnya, tetapi karena kondisi tertentu dia tidak bisa segera untuk membayar dalam bentuk uang cash. Baik Pak. Ya. Apakah memang negara kekurangan kurator sehingga harus ada kurator perorangan? Kalau kita kenal mungkin di luar tuh kurator swasta gitu. Ya. Jadi kurator orang perorangan ini sebetulnya kalau kita merujuk kepada kondisi bangsa ini secara keseluruhan dengan lebih kurang 250 juta penduduk, ditambah juga sebetulnya yang terbanyak adalah di bidang korporasi. Dengan kondisi pelayanan publik di Kementerian Hukum dan HAM yang hanya 5 BHP, sangat tidak mungkin untuk melayani seluruh kepentingan masyarakat di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Dan
secara internasional, praktek internasional, kurator-kurator itu juga secara perorangan ada di masing-masing negara untuk mengurus kepentingan orang yang dalam keadaan pailit atau yang dalam keadaan ketidakmampuan untuk membayar utang-utangnya. Nah, sebagai debitur, Ya, debitur apakah bisa memilih dia menggunakan kurator BHP atau kurator orang perorangan? ya, Atau itu kewenangan dari pengadilan? ya. Jadi kalau misalnya para pihak dalam pembayaran hutang piutang misalnya sudah dalam keadaan deadlock, artinya yang meminjam dalam keadaan tidak mampu untuk mengembalikan, atau yang meminjamkan menagih hutangnya tetapi tidak dibayar, menagih piutangnya tetapi belum mampu dibayar oleh yang Debitur. meminjam, debitur. Nah, dalam kondisi seperti ini sebetulnya ada dua pilihan, apakah langsung dipailitkan atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam arti reschedule, restrukturisasi hutang-hutangnya. Sebetulnya itu yang diharapkan dari sisi pemerintah. Jangan langsung kita terlalu bersemangat mempailitkan orang. Mana tahu masih bisa dia settle nanti ke depan karena hanya kondisi tertentu, langsung kita pailitkan. Nah, kalau itu juga mentok, sebetulnya jalur hukumnya adalah ke pengadilan niaga. Jadi hakim pengadilan niaga lah yang menentukan siapa kuratornya. Apakah dari BHP itu mungkin, kemudian bisa juga hakimnya menunjuk kurator orang perorangan. Jadi hakim pengadilan niaga yang menentukan. Hakim pengadilan niaga yang menentukan, Pak. Ya. Nah, kalau kita sama-sama ketahui bahwa kurator BHP itu beda ya dengan kurator orang perorangan, dalam arti setahu saya kurator orang perorangan itu ada fee-nya, Pak. Ya. Tapi kurator BHP kan nggak ada fee-nya. Ya. Nah, masuk kepada tadi, Pak, mempertajam pertanyaan saya. Apa kriteria hakim itu menentukan ini menggunakan kurator BHP, yang ini menggunakan kurator swasta? Ya, sebetulnya untuk yang pertama mengenai fee-nya, di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM kita punya Permenkumham tentang tarif maksimal yang bisa ditagih oleh kurator swasta atas jasa yang diberikan untuk melakukan pengurusan, dalam arti sebagai kurator. Tapi ini sekali lagi batas maksimal. Batas maksimal ya. Ya, batas maksimal yang boleh ditagih oleh seorang kurator terhadap kliennya yang dalam keadaan pailit atau PKPU. Nah, batas maksimal itu, Pak, dari nilai aset, dari aset atau dari piutang? dari utang? Dari aset. Aset yang aset yang dinyatakan pailit setelah dikurangi biaya pengurusan. Jadi dikurangi dulu semua biaya pengurusan dan biaya operasionalnya, kemudian itu adalah batas maksimal yang dapat ditagih oleh kurator, dan itu ditetapkan oleh hakim. Berarti itu aset yang setara dengan nilai utangnya ya, Pak ya? Ya, dari budel pailit istilahnya, budel. Jadi budel itu adalah total aset itu, tapi setelah disisakan biaya operasional. Jadi kalau sistem kepailitan itu, Pak, misalnya pajak harus dibayar dulu, kewajiban debitur preferen, debitur konkuren, ada istilah seperti itu dituntaskan dulu, dilunaskan dulu. Misalnya kewajiban kepada pemerintah itu harus pertama. Nah, setelah itu lunas semuanya, berapa sisa budel pailit, setelah ditaksir, itulah dasar hakim untuk menetapkan fee bagi seorang kewajibannya kepada negara itu dibayar. Harus lunas dulu. Kewajiban kepada tenaga kerjanya, dibayar. Kemudian kewajibannya untuk membayar utangnya juga dibayar dulu. Sisanya baru itu menjadi kalau untuk utang piutangnya itu termasuk yang karena
kurator kan harus dibayar. Kalau misalnya utangnya lebih besar nanti nggak ada. 8%-nya dikecil Pak ya? Ya, dan itu hakim yang menetapkan Pak. Baik. Jadi kalaupun ditetapkan di dalam Permenkumham kita adalah 8%, bisa saja 1%. Itu contoh misalnya seperti kasus Garuda kemarin itu tidak sampai 0,5% yang kalau ditetapkan. asetnya nilainya tinggi makin sekali, besar, maka persentasenya akan semakin kecil. Tapi kalau asetnya misalnya tidak terlalu besar, aset persentasenya akan betul, tinggi gitu. Betul begitu Pak. Baik, seandainya Pak seorang debitur mengatakan dalam pengadilan, saya menggunakan kurator A saja, tidak mau B, boleh tidak Pak? Para pihak, debiturnya? Ya, para pihak tetap mengusulkan kepada hakim pengawas. Hakim boleh ya, boleh mengusulkan. Dan hakim pengawas, hakimlah yang memutuskan. Ya. Karena kurator itu juga harus profesional dan objektif dan netral sebetulnya. Walaupun dia mengurusin kepentingan dari debiturnya, tetapi dia harus bertindak profesional dan netral. Baik Pak. Ya. Nah, dalam masa pandemi ini Pak ya, tadi kan Bapak sudah singgung, ternyata banyak sekali pengusaha yang mengalami surut dalam kesulitan dalam pembayaran utang piutang, dan dia sulit untuk bayar utang piutangnya Pak. Nah, kemudian kita sama-sama tahu bahwa kreditur dan debitur boleh mengajukan pilot. Nah, dalam hal ini Pak, tentu kalau debitur bisa mengukur kemampuannya untuk membayar. Tapi kalau kreditur kan tentu perlu kesabaran untuk melihat situasi pandemi. Tapi dalam kondisi pandemi ini kita mendengar banyak juga kreditur yang ingin mempilotkan debitur supaya pinjamannya bisa dibayarkan, Pak. Ya. Nah, ini kasus seperti ini bagaimana sikap pemerintah, Pak? Ya, makasih Pak. Jadi sebetulnya sampai sekarang ini kita masih melakukan pembahasan secara maksimal terkait dengan rancangan undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dan di tahun 2020 kemarin sebetulnya kita sangat intens membahas kemungkinan ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menghold dulu, jangan sampai ada orang mengajukan semangat pilot. Jadi sebetulnya harus diidentifikasi apakah debitur itu karena tidak mampu atau karena tidak mau. Nah, itu dia, menarik itu Pak. Karena tidak mampu, nah mungkin itu ya jalan keluarnya ya satu-satunya pilot. Kadang kan dipisahkan antara aset pribadi dengan aset perusahaan. Ya. Secara pribadi dia mampu, tapi secara perusahaan mungkin nggak mampu kan gitu kan? Bisa seperti itu, tetapi sebetulnya Pak Fajar, dua hal yang kami maksudkan, apakah karena tidak mampu atau karena tidak mau. Sebetulnya dia kalau dalam kondisi pandemi kemarin ini, perbandingan antara aset dan hutang masih jauh lebih besar asetnya. Jadi sebetulnya ini kan dalam keadaan solvent sebetulnya istilahnya, dalam keadaan mampu ini. Tapi karena kondisi tertentu misalnya tenaga kerjanya juga harus terpaksa dirumahkan dulu semuanya dan itu gajinya harus dibayar. Tetapi kalau ini bergerak sebetulnya perusahaan ini sangat solvent, sangat mampu bergerak untuk membayar hutang-hutangnya ini. Tapi kalau semangat dari kreditur adalah mempilotkan, ini kan sebetulnya membunuh dan menurunkan pertumbuhan ekonomi kita secara nasional. Ini yang diharapkan sehingga kemarin pemerintah secara bersama-sama kalau sedapat mungkin untuk dipending dulu untuk tidak menjatuhkan atau tidak melakukan gugatan pilot selama proses pandemi. Kan bisa melakukan cara lain merestrukturisasi utang
penundaan kewajiban pembayaran utang atau restrukturisasi utang-utangnya, karena dia sebetulnya mampu, Pak, kecuali betul-betul dalam keadaan pailit dan manajemen piutangnya tidak terkelola dengan baik, ya itu baru kita upaya hukumnya adalah kepailitan. Nah, kita juga mengenal yang namanya kurator sementara, Pak. Ya. Itu kurator sementara itu apa kurator pengganti atau seperti apa sih sebenarnya? Kalau di dalam praktek pengadilan sebetulnya ya kami pahami kurator sementara ini sebetulnya adalah sebelum dia masuk kepada tahap kepailitan. Kepailitan, iya. Jadi ada namanya pengurus. Kalau di dalam tahapan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang, dia bertindak sebagai pengurus. Walaupun dia juga sebagai kurator juga. Tapi dalam tahapan penundaan kewajiban pembayaran utang, dia posisinya sebagai pengurus. Ini yang kami pahami sebagai kurator sementara yang melakukan restrukturisasi, ya. Kalau penundaan kewajiban pembayaran utang itu misalnya dia mencicil dari semula misalnya 100 juta menjadi mampunya mungkin ini hanya 50 juta. Oke, tapi tenggat waktunya diperpanjang daripada kita langsung membunuh, misal dalam arti kasar ya, mempailitkan dia kan tinggal hitung-hitungan, tapi ini pabrik menjadi tutup misalnya. Lebih bagus kita reschedule, tetapi kita pelihara supaya ke depan ini masih berpotensi untuk berkembang dan hidup. Menarik juga ya Pak, terkait kurator ini ya. Tapi memang saya masih ya tadi Bapak sudah menyatakan bahwa memang dibutuhkan banyak kurator karena memang BHP yang menjadi kurator pemerintah sangat terbatas. Hanya 5 kurator di seluruh Indonesia. Kenapa tidak melakukan ekspansi di tiap provinsi ada kurator, Pak? Kalau kurator negara maksudnya ya, BHP. Ya, sebetulnya kalau dari sisi Kementerian Hukum dan HAM itu pun sudah beberapa kali kita dorong untuk menambah BHP, karena layanan BHP ini sekarang juga sangat berkembang, Pak. Di samping kepailitan dan PKPU juga mengurus mengenai wasiat dan ketidakmampuan, ketidakhadiran, kemudian pengurusan dengan wasiat, warisan dan lain sebagainya. Memang tugas BHP kita ini juga sebetulnya tugas mulia, tetapi satu BHP melayani 5-6 provinsi sebetulnya adalah kondisi yang tidak ideal. Justru itu, jadi artinya memang perlu BHP ini hadir di tiap provinsi kelihatannya. Ya. Sudah pernah melakukan kajian itu, Pak? Sudah beberapa kali, dan sebelumnya tahun-tahun berapa karena kita ikut kebetulan di sini sudah pernah diusulkan itu, tapi yang terpenting sebetulnya terutama dari sisi aku, Pak, bagaimana mendorong dan memperkenalkan BHP yang ada sekarang ini kepada masyarakat. Ya, sekarang sih sudah sangat bagus ya kinerja mereka dan tingkat pelayanan BHP kita di seluruh Indonesia. Baik, Pak, tadi kita bahas tentang kurator orang perorangan, Pak ya. Nah, apa sih syarat menjadi kurator orang perorangan ini, Pak? Ya, kalau syarat pertama menjadi kurator itu adalah berlatar belakang sarjana hukum atau sarjana ekonomi, sarjana akuntansi. Karena memang ketika kita bicara penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan itu kan mengenai aset. Kenapa sarjana ekonomi atau sarjana akuntansi? Pasti di sana ada hitung-menghitung. Utang piutangnya. Kemudian kemudian secara praktek biasanya yang sarjana hukum itu juga adalah seorang pengacara atau advokat. Kemudian sebelum menjadi kurator dia harus dididik, melakukan pelatihan untuk menjadi kurator atau pengurus, dan pengangkatannya sertifikat sebagai kurator itu dari kementerian kita. Jadi ada short course ya? Ya, ada short course yang dilakukan oleh organisasi kurator. Ada 3 organisasi kurator yang ada sekarang di Indonesia. Ada AKPI, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, ada HKPI, Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia, dan ada IKAPI, Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia. Ada 3, dan ini kita bentuk tim
bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM menyusun kurikulumnya. Jadi ada standar kurikulum yang harus diikuti oleh masing-masing organisasi kurator ini untuk pendidikan calon kurator. Jadi kurator ini disepakati bersama 3 ini asosiasi dan AHU. Ya, Kementerian Hukum dan HAM. Kurikulumnya. Walaupun masing-masing organisasi bisa melakukan pendidikan dan dibatasi maksimum 150 orang dalam 1 tahun. Oh, hanya boleh masing-masing organisasi. 1 kali atau 2 kali itu silakan. Silakan, tapi maksimum 150 dalam 1 tahun. Biayanya ada ditentukan atau biayanya diserahkan kepada asosiasi masing-masing, tetapi untuk pengangkatan menjadi kurator dari kementerian kita ada PNBP-nya. PNBP-nya 5 juta. 5 juta? Ya. Sekali saja dalam... ada perpanjangan nanti setiap 5 tahun. Oh, setiap 5 tahun. Karena memang harus dievaluasi juga kinerjanya. Kita sudah membangun juga aplikasi kurator nanti. Jadi setiap kurator nanti harus membuat laporan ke Kementerian Hukum dan HAM atas kinerja dan perkara kepailitan yang ditangani. Karena maksimum 3 perkara kepailitan yang bisa ditangani dalam waktu yang bersamaan. Karena dalam waktu bersamaan atau dalam waktu 1 tahun, Pak? Dalam waktu bersamaan. Oh, gitu. Kalau misalnya sudah tuntas 1 misalnya boleh, ya. Tapi dalam waktu bersamaan maksimum 3. Karena memang tingkat kesulitannya penanganan perkaranya juga sangat sulit, jadi hanya maksimum 3 perkara. Tapi kalau misalnya salah satu sudah selesai dalam tahun itu dia boleh nambah 1 lagi? Boleh. Itu secara pribadi atau secara kolektif itu? Kalau kurator itu dalam prakteknya hakim bisa menunjuk 1 atau lebih kurator untuk menangani 1 perkara. Ya. Gitu ya. Ya. Nah, terkait kurator orang perorangan ini, Pak, apakah memang sudah lebih dahulu mengetahui perkara ini? Pertanyaan ini ada luar. Apakah sudah lebih dahulu mengetahui perkara tersebut di pengadilan dan sudah mengetahui lebih dahulu berapa nilai aset yang akan muncul, sehingga ada kecenderungan bahwa memilih kurator orang per orang memilih menangani kasus, Pak. Ya. Itu seperti apa, Pak sih? Ya. Kalau BHP setahu saya terima saja gitu, Pak. Ya. Izin, Pak. Jadi sebetulnya kalau secara hukumnya hakim niaga lah yang menunjuk kurator. Bahwa persoalan sebelumnya misalnya para pihak atau baik kreditur maupun debitur menemui seorang kurator untuk ditunjuk sebagai kurator dalam penanganan kasus kepailitan, yaitu sah-sah saja. Tetapi sebetulnya yang menetapkan siapa yang menjadi kuratornya itu untuk menangani perkara kepailitan tersebut adalah hakim niaga. Menarik sekali nih, Pak, pembahasan terkait kurator dengan profesinya, bahwa negara menyediakan, tapi karena kekurangan sumber daya tentu ada kurator orang perorangan, dan hakim pengadilan niaga lah yang menentukan siapa yang akan menjadi kurator dalam setiap perkara-perkara antara para pihak. Tapi ada pesan moral yang memang kita dapatkan dari perbincangan kita pada hari ini. Pada prinsipnya kalau seandainya perusahaan itu berjalan lancar, tidak akan ada potensi untuk pilot atau dipilotkan. Nah, tentu kalau tidak ada potensi pilot dipilotkan, perusahaan itu bisa berkembang dan tidak perlu jasa kurator, gitu, Pak ya. Dan kita harapkan pun proses untuk mempilotkan itu agak direm, Pak ya, supaya ada kesempatan usaha-usaha yang mungkin mengalami problem, dia bisa tumbuh berkembang kembali dalam penanganan mungkin penundaan pembayaran atau mereschedule pembayaran dan sebagainya. Nah, Pak Santun, apa pesan Bapak kepada 2 hal ini, Pak? Pertama, ke para pengusaha, khususnya dalam menjalankan usahanya supaya jangan pilot,
Ya. Nah, kedua pesan Bapak kepada kurator. Ya, ini masih memungkinkan untuk bangkit. Ya. Hanya karena kondisi tertentu, terutama pada kondisi pandemi ini sekarang, jangan terlalu cepat-cepat untuk mengambil kesimpulan untuk mempilotkan. Bisa dilakukan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau restrukturisasi hutangnya, sehingga diharapkan perusahaan ini akan bisa hidup bangkit kembali. Itu bagi kurator. Dan bagi pengusaha sebetulnya idealnya dalam hukum ekonomi ya hutang harus dibayar. Ya itu tadi, persoalannya dua hal, tidak mampu atau karena tidak mau. Ya. Kalau karena sudah tidak mampu lagi, memang jalan keluarnya adalah pilot. Betul. Tapi karena kalau belum Tidak mau. kalau tidak mau ya ini parah nih. Parah. Jadi seharusnya harus ada itikat baik. Kalau tidak mau berarti tidak ada itikat baik. Ya, kalau tidak mau berarti tidak ada itikat baik. Kalau tidak mau berarti sebetulnya idealnya kan dia sebetulnya mampu untuk membayar, tapi tidak mau. Ya. Jalan keluarnya ini agak sulit, berarti harus berdasarkan putusan pengadilan lagi. Tapi kalau karena tidak mampu, memang jalan keluarnya adalah pilot. Tapi karena kalau tidak mau, ini agak sulit jalan keluarnya. Jadi itikat baik dari pengusaha lah. Kita berharap semua pengusaha memiliki itikat baik dalam berbisnis. Karena kalau itu bermasalah Pak, ini akan merambat kemana-mana. Betul. Perbankan akan tidak solvent lagi, collab juga, karena dia tidak jalan aktivitasnya. Misalnya kan pinjamannya kan misalnya dari bank, tapi pengusaha tidak mau mengembalikan atau mencicil hutang-hutangnya, ini bank juga akan kehilangan trust dari masyarakat secara keseluruhan. Betul. Pak, terima kasih Pak Santun, menarik sekali, dan kita berharap dunia usaha kita semakin kondusif iklimnya. Ya. Bukan berarti kita mengharapkan para kurator tidak punya pekerjaan, ya, Pak ya. Betul. Tetapi kita berharap negara kita semakin pulih lah perekonomiannya. Terima kasih untuk bincang-bincangnya Pak. Sahabat Falastalk, jangan lupa like, subscribe, follow, dan berikan komentar positif untuk mendapatkan kesempatan pertama kali video-video tentang Falastalk. Sampai jumpa di Falastalk sesi berikutnya.